Assalamualaikum sahabat tercinta. Jumpa kembali di channel Inspirasi Bu Nurul. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dilimpahi keberkahan dalam segala hal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kelak kita semuanya pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, ada satu nasihat atau doa atau amalan yang selalu saya terima dari orang tua saya, ayah, ibu, atau mbah-mbah saya dulu. Yang nasihat itu, doa itu selalu sama, walaupun dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Ketika saya mau melakukan suatu perjalanan, saya minta doa, nah diberikan doa yang sama, nasihat yang sama. Ketika saya mau melaksanakan ujian pada waktu sekolah dulu, atau ketika saya punya hajat tertentu, atau ketika saya ingin mewujudkan cita-cita saya, nah senantiasa orang tua saya memberikan satu nasihat atau amalan yang selalu ini ditekankan supaya saya amalkan. Nah, sampai sekarang nasihat itu menjadi satu amalan yang saya amalkan mulai dari dulu sampai sekarang. Nah, mungkin di antara sahabat juga punya satu amalan atau diberikan nasihat yang mungkin sama atau mungkin juga berbeda. Tidak apa-apa. Nah, silahkan nanti sahabat tulis di kolom komentar ya, nasihat apa yang sahabat peroleh, atau amalan apa, doa apa. Nah, kita sama-sama sharing kebaikan, sharing doa, amalan yang mudah-mudahan dengan sama-sama sharing itu, ini menjadi jalan dakwah kita. Dakwah semampu kita sesuai kapasitas kita. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semuanya. Nah, amalan apakah yang saya terima atau nasihat apa yang saya terima dari orang tua saya atau mbah-mbah saya dulu yang selalu itu yang diberikan? Nah, nasihat itu adalah perbanyaklah untuk bersolawat. Isi hari-hari kita dengan solawat. Penuhi hatimu dengan solawat. Nah, apa nasihat yang sahabat peroleh? Atau doa apa? Atau amalan apa? Nah, kita saling berbagi. Nah, perintah sholawat ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepada Nabi. Sahabat, kalau Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi, nah bagaimana dengan kita? Tentunya kita yang lebih butuh untuk memperbanyak salawat dalam hidup kita. Karena sejatinya salawat yang kita baca, kebaikan-kebaikannya, keberkahan-keberkahannya akan kembali kepada si pembaca. Nah, seiring berjalannya waktu, Masya Allah, betul-betul keberkahan dari sholawat yang sudah saya amalkan sejak dulu sampai sekarang itu betul-betul bisa saya rasakan. Dan ini saya teruskan nasihat ini untuk anak-anak saya. Nah, karena apa? Begitu besarnya faedah keberkahan daripada sholawat. Karena apa?
Sholawat itu juga sebagai bentuk rasa cinta dan hormat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta kepada Nabi, orang yang mencintai Rasulullah, kemudian memperbanyak sholawat. Rasulullah bersabda, Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, semoga sholawat-sholawat yang senantiasa kita lantunkan, yang selalu memenuhi hati kita, mengisi hari-hari kita ini, menjadi wasilah jalan kita untuk kelak kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama dengan beliau. Masya Allah. Semoga. Nah, orang yang bersholawat kepada Nabi 1 kali, Allah mencurahkan rahmatnya 10 kali. Nah, sangat sayang kan kalau kita tinggalkan sholawat ini. Di samping itu, sholawat akan memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam hati kita. Dan itu terbentuk seiring dengan perjalanan waktu ketika sholawat senantiasa mengisi hari-hari kita. Doa pun juga akan mudah terkabulkan kalau kita iringi dengan sholawat. Di awal, kemudian kita berdoa, dan diakhiri lagi dengan sholawat. Sholawat juga menjadi salah satu rukun sahnya sholat. Sholat tanpa sholawat, maka sholatnya akan tidak sah. Karena ini menjadi salah satu rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, demikian juga ketika kita ibadah-ibadah yang lain. Misalkan ketika kita bersedekah, harus ada rasa ikhlas. Ketika kita berpuasa, ketika kita melaksanakan ibadah haji, tentu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Tetapi khusus untuk sholawat, dalam keadaan apapun, dimanapun, bagaimanapun, nah, kita bisa bersholawat. Nah, makanya perbanyak hidup kita dengan bersholawat. Setelah kita perbanyak sholawat, nah, kita juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Supaya apa? Kita diakui sebagai hambanya, sebagai umatnya yang kelak akan pantas mendapatkan syafaatnya. Pantaskanlah diri kita untuk menjadi umat kesayangan, kecintaan dari Rasulullah. Karena dengan sholawat inilah insya Allah akan menjadi jalan keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.